Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillah, salatu wassalamu ala rasulillah Nabi Muhammad ibn Abdullah wa ala alihi washabihi mawalah. Alhamdulillah, pada hari ini saya tadi habis tidur siang dengan izin Allah. Kemudian saya melanjutkan untuk minum kopi ini. Ini kopi dari daerah Jepara. Ya, pahit tentunya ya, tidak pakai gula. Bismillah. Ini tangan kanan, bukan tangan kiri. Kalau mirror nampaknya macam itu ya. Oke, di sini saya akan sedikit membahas ya. Kenapa kadang-kadang kita ini sudah cek medical check up secara keseluruhan, bahkan banyak sekali darah sudah dicek, EKG sudah dicek, EEG sudah dicek, MRI sudah dicek, dan hampir seluruh pengecekan secara medis, tetapi kita tidak menemukan penyebab pasti terkait dengan hemorrhage jerk yang melanda kita, gitu ya. Pertanyaannya, apakah itu ternyata cuma anxiety, psikosomatis gitu kan, ataukah memang dunia kedokteran belum menemukan solusi daripada itu semua ya. Jadi memang hemorrhage jerk itu sendiri kan penyebabnya nggak bisa kita katakan cuma satu aja ya, nggak bisa cuma anxiety, cuma depresi gitu ya, karena memang berdasarkan literatur itu sangat banyak penyebabnya. Lalu bagaimana kalau memang kondisinya kita ini bingung gitu ya, kita sudah mencoba segala sesuatu ya, kita sudah cek ini, sudah cek itu, tetapi belum ada hasil yang pasti sebenarnya kita ini sakit apa sih gitu kan ya. Kalau dibilang anxiety, dirasa nggak anxiety ya, dibilang psikosomatis juga enggak, dibilang punya stres juga enggak, karena hemorrhage jerknya datang pas kita sedang bahagia. Itu kayak something misterius. Apakah ini ada hubungannya dengan gangguan gaib gitu ya, seperti penyakit ain atau gangguan sihir dan sebagainya? Ya bisa jadi iya gitu kan, karena memang penyakit ain ya, silakan dicek sendiri di Google. Penyakit ain itu memang salah satunya menyebabkan jadi gangguan tidur gitu kan, atau sihir bisa jadi gitu kan. Tapi kalau sihir itu biasanya terjadi di malam hari ya, kalau malam hari itu sihirnya aktif. Nah, tergantung, kalau ternyata hemorrhage jerk ke siang hari ya, itu bisa dimungkinkan kecil sekali sihirnya, karena memang hemorrhage jerk itu biasanya terjadinya kebanyakan orang di siang hari. Namun begini sih ya, dari apa yang saya alami selama beberapa tahun ini diuji oleh Allah hemorrhage jerk, memang kalau yang saya alami gitu ya, kenapa hemorrhage jerk itu lama sembuhnya gitu kan, dan terus menerus ada ya. Pertama itu atas izin Allah ya. Kemudian yang kedua itu karena kita masuk ke dalam fase arousal ya. Saya nggak mengatakan itu bagian dari anxiety atau depresi, anggaplah nggak bagian itu, karena kalau saya bilang bagian itu nanti, karena mungkin ada teman-teman di sini sudah pernah masuk ke sebuah grup yang mana adminnya menyatakan hemorrhage jerk itu bukan totally anxiety, tapi sesuatu yang nggak bisa terdeteksi, sesuatu yang langka, sesuatu yang apapun itu membuat kita putus asa dari rahmat Allah, ya sudah kita sebut penyakit X gitu lah ya. Jadi penyakit X itu ya, kalau kita masuk dalam fase itu dan kita itu panik, kita itu deg-degan, kita itu browsing terus menerus, maka kita akan masuk dalam arousal, dalam cycle ya, cycle yang terus menerus ada gitu kan. Yang mana cycle itu kalau tidak kita stop, kita akan termasuk dalam siklus itu terus menerus. Siklusnya adalah kita sebelum tidur hemorrhage jerk ya, mau tidur hemorrhage jerk, lalu kita panik, panikan itu menambah hemorrhage jerk, akhirnya nggak bisa tidur, menambah kepanikan menyebabkan hemorrhage jerk, gitu aja terus muter. Caranya apa? Putus siklus itu. Caranya berdoa kepada Allah. Kemudian yang kedua, hindari segala sesuatu yang bisa menyebabkan kita panik. Salah satunya adalah browsing gitu kan. Maka di YouTube ini lebih baik saya mengungkapkan hal yang menurut orang umum aneh gitu kan. Kok solusi hemorrhage jerk cuma berdoa, kok minum ini minum itu ya, maksudnya bukan minum obat-obatan keras ya. Ya memang berdoa benar solusinya, itu yang saya rasakan. Kemudian Allah kasih solusi ya. Kita kan dalam Islam itu, khususnya aliran kita ini ya, Ahlus Sunnah itu kan dua ya, maksudnya berdoa dan berusaha. Itu dari kecil udah diajarin ya, karena kita bukan Jabariyah yang mana kita cuma berdoa aja dan berusaha. Ya kita berusaha sudah gitu kan, tapi kan
doa pun harus dimaksimalkan gitu kan, karena kita berdoa dulu kemudian usaha, jangan berdoa Allah kasih petunjuk tuh kemana kita usahanya gitu ya. Karena kalau kita mengandalkan kemampuan sendiri, apalagi sampai meyakini oh ini penyakit ini bingung, nggak ada solusinya, nggak ada ininya, kalau kita ikut-ikut kayak begituan dan baper terhadap pendapat itu, ya udah kita masuk dalam arousal itu, dan itu yang memperlama kesembuhan ya. Maka itu ya pertama berdoa, kemudian lepaslah segala hal yang bisa menyebabkan itu susah. Dan kalau memang itu belum terdeteksi gitu kan, lalu mau diruqyah ya silakan saja diruqyah, tapi saran saya sih ruqyah mandiri ya, karena memang ada bahasa sendiri terkait dengan ruqyah itu ya. Jangan juga pakai ruqyah yang nggak syar'i gitu kan, yang mana itu pakai mantra-mantra, pakai wafak, pakai apa ya yang nggak jelas gitu ya, dicampur bahasa-bahasa bukan bahasa Arab gitu kan, misalnya dicampur bahasa daerah, kemudian ayat-ayat Quran dipotong-potong, dicampur dengan apa ya, dijadikan jimat, tidak boleh itu ya. Oke, itu aja sih sebenarnya. Barakallahu fikum. Ya di sini saya berdoa kepada Allah Azza wa Jalla, semoga teman-teman sehat semua gitu ya, jangan putus asa. Insya Allah pasti ada jalannya. Kalau teman-teman hari ini detik ini berdoa dengan penuh keyakinan, dengan penuh tangisan bahwasanya Allah akan mengabulkan doa teman-teman, pasti Allah akan mengabulkan. Nggak akan menyia-nyiakan orang yang berdoa kepada Allah. Barakallahu fikum.